Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Didi Eko Ristanto, panggilannya Didi. Saya asal dari Cilacap. Pekerjaan sehari-hari menjadi bimroh, bimbingan rohani Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Kerjaannya setiap hari bertemu dengan pasien, memotivasi, mendoakan, membimbing sholatnya, membimbing ibadahnya. Di saat-saat seperti itu, pasien dan keluarga sangat butuh kerohanian. Kita membimbing ada pasien-pasien cuci darah, pasien hemodialisa, juga pasien-pasien di ICU dan keluarganya. Selain membimbing, mendoakan, terutama pasien-pasien sekarat, kita juga mentalkin dan juga membesarkan hati keluarga yang barangkali hendak ditinggal wafat atau sudah ditinggal wafat oleh keluarganya yang meninggal dunia. Selain itu kita juga memandikan jenazah, karena salah satu fasilitas rumah sakit kita adalah pemulasaran jenazah. Bila keluarga menghendaki dimandikan di rumah sakit, tentu kita siap memandikan, mengkafani, dan juga terkadang juga menyolatkan bagi keluarga yang ingin disolatkan di rumah sakit bersama jamaah. Alhamdulillah, pekerjaan ini pekerjaan yang sangat mulia karena kita bisa meniati ibadah di dalamnya. Walaupun sebenarnya semua pekerjaan juga bisa diniati ibadah, tetapi dalam bimbingan rohani seperti yang kami lakukan ini, bimbingan rohani seperti kita ini, ada nilai-nilai menghidupkan sunnah Rasul dan juga menyambung kekerabatan sesama muslim dengan cara menjenguk orang sakit, kemudian mendoakan, bahkan juga adalah membantu pemulasaran. Luar biasa. Kami berharap Allah memberkahi pekerjaan kami ini. Seperti hari ini, tentu saya belum bisa merekam di area rumah sakitnya atau masuk ke ranah pasiennya, tapi saya cerita saja. Teman-teman, hari ini tadi pagi hari ada panggilan dari ruang Musdalifah 4. Seorang yang ditinggal wafat ibunya, yang dia histeris, yang suaranya cukup keras, tangisannya, ceritanya cukup keras, sehingga cukup mengganggu puluhan pasien-pasien yang lainnya. Maka dari perawat memanggil kerohanian. Saya berangkat ke sana sekitar pagi jam 8-an. Saya dapati seorang anak muda yang tergeletak. Saya kira orang perempuan ya, karena biasanya yang histeris adalah ibu-ibu atau perempuan, tapi ternyata laki-laki. Seorang anak laki-laki, usianya 29 tahunan. Dia sedang histeris, tergeletak, menjerit-jerit, menangisi ibunya yang meninggal dunia. Kemudian saya berusaha menenangkan, duduk di dekatnya, kemudian juga memberikan pencerahan. Saya katakan pada pada pemuda itu, Mas, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelan-pelan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali pada Allah. Ibu miliknya Allah, dirimu miliknya Allah, saya miliknya Allah, kita semua milik Allah. Dan waktunya Allah akan diambil dan kembali kepada Allah. Kita harus sabar. Saya juga ceritakan tentang tragedi yang saya alami sendiri. Kalau dia menangisi kehilangan ibunya, saya juga pernah mengalami. Saya ceritakan pada beliau, saya juga pernah mengalami ditinggal wafat ibu. Kalau beliau ditinggal wafat ibunya di usia yang sudah cukup matang, dan ibunya di usia hampir 60 tahun. Cukup panjang umur. Sementara saya sendiri, saya ceritakan ke dia, saya ditinggal wafat ibu di usia yang masih sangat masih remaja. Lulus SMA. Ya, remaja mendekati dewasa.
di usia yang baru lulus SMA, dan usia ibu saya sendiri masih sangat muda, usianya kurang lebih 37 tahun. Waktu itu saya sangat terpukul, sangat sedih. Tapi sesedih-sedihnya kita harus berkata yang baik, berkata yang mengundang keridhaan Allah. Dan dia bilang, aku tidak bisa ikhlas, aku belum bisa ikhlas, aku ingin ikut ibu saja. Ya memang, tidak bisa langsung ikhlas, tidak bisa langsung legowo kehilangan ibu yang selama ini merawat. Tetapi itu butuh proses. Seperti halnya orang yang jatuh kecelakaan, tidak bisa langsung sembuh. Pasti ada butuh proses penyembuhan dirinya. Apalagi ditinggal wafat seorang ibu yang selama ini dia selalu membersamainya, merawat sakitnya yang cukup panjang. Dia minta dinasehati, dicerahkan, dan saya berusaha sebisa mungkin. Yang jelas saya nasihati dia supaya kamu harus tegar, kamu harus kuat. Justru tangisanmu, jeritanmu, histerismu itu bisa melukai ibumu, bisa menyusahkan ibumu. Bila kamu ikhlas, lega, Allah akan mudahkan, Allah akan ampuni, Allah akan lapangkan. Dan kamu masih bisa mendoakan. Dan kita semua akan mati. Sebenarnya kematian ini ya anggap saja pulang. Anggap saja pulang. Kita sedang merantau, bekerja di alam yang bernama dunia. Bekerja dalam arti amal ibadah mengumpulkan penghasilan akhirat, pahala. Saat waktunya pulang, ya kita harus pulang. Tanpa persetujuan kita ataupun tidak. Ketika malaikat maut, malaikat Israel datang, ya kita pasrah. Mengambil kita, mengambil orang-orang terdekat kita. Itu pasti akan terjadi. Dan orang-orang beriman punya iman. Yang dia harus sabar, tabah, menangis boleh, meratap jangan. Saya doakan ibu itu, saya doakan jenazah tersebut, kemudian saya bacakan Yasin, saya bacakan Al-Quran. Sebenarnya biasanya saya baca Yasin itu ketika sakarat ya, tetapi saya bacakan saat itu karena saya bacakan Al-Quran saat itu agar putranya, agar pemuda itu lebih tenang. Karena saya yakin dengan bacaan Al-Quran itu bisa membawa ketenangan. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah dia lebih tenang, tidak lagi menjerit-jerit, tidak lagi meronta-ronta, histeris. Bahkan dengan kata-kata yang seolah-olah dia tidak ridho dengan keputusan Allah mengambil nyawa ibunya. Nabi Ibrahim seperti itu, penuh kesabaran, merawat luka hati pasien dan keluarga pasien. Jika dokter dan perawat mereka merawat fisiknya dengan suntikan, dengan obat, dengan infus, dengan ilmu-ilmu kedokteran, ilmu medisnya, maka kerohanian merawat ruhani, sesuatu yang kasat mata dari pasien. Barangkali jika mereka telah semangat, mereka telah ridho, mereka telah kuat mentalnya, ruhaninya, hatinya, kita berharap juga mempercepat kesembuhannya. Tidak mungkin kita akan selalu bahagia. Pasti ada saatnya kita akan duka cita. Maka yang bisa kita sikapi adalah selalu ridho, sabar, dan juga tetap bersyukur pada Allah. Saya nasihati pemuda tadi untuk selalu sholat di lima waktu, doakan ibunya, rawat ayahnya. Ya, untuk informasi, ayahnya juga sedang sakit. Bahkan sakitnya cukup parah. Dia juga punya adik. Dan dia harus jadi pemimpin, seorang pemimpin keluarga. Ketika ayahnya sedang seperti itu di atas kursi roda, dia harus kuat. Dia harus jadi pemimpin keluarganya, memimpin ayahnya yang sedang sakit parah, memimpin adiknya yang tentunya sangat butuh penopang pemimpin. Kalau dia lemah, bagaimana bisa memimpin keluarganya? Saya doakan semoga beliau, jenazahnya, almarhumah, diampuni Allah, dirahmati Allah, disayangi Allah. Itu cerita hari ini tentang pengalaman saya mendampingi
keluarga pasien yang ditinggal wafat ibunya.